Nah, nomor 3 anak sekalian adalah tentang perbandingan percepatan gravitasi antara dua planet ya. Nah, ini juga termasuk soal yang hot ya. Karena kalau ada perbandingan kalian harus menganalisis ya. Menganalisis persoalan tersebut. Persoalan adalah jika kuat medan gravitasi di permukaan bumi adalah G. Ya, G kita kenal ya. Setiap permukaan bumi kan percepatan gravitasinya 9,8 atau 10 ya. Nah, ini misalkan dengan G saja. Sebuah planet X yang masanya 2 kali massa bumi. Berarti planet tersebut ya itu lebih besar, lebih berat ya, 2 kali massa bumi. Tapi diameternya 3 kali massa bumi. Kira-kira saya gambarkan seperti ini aja lah ya, perbandingannya tuh ya. Itu. Nah, kalau di permukaan bumi percepatan gravitasinya adalah G, maka di planet tersebut percepatan gravitasinya berapa kali percepatan gravitasi bumi? Ya, 8/9 kah, 7/9 atau sampai 2/9 G? Mana yang benar? Cara menyelesaikannya adalah menggunakan persamaan gravitasi Newton. Nah, yang pertama kita harus tuliskan ya bentuk umumnya dulu nih dari persoalan ini, bahwa planet X itu masanya 2 kali massa bumi ya. 2 kali massa bumi berarti M, massa planet X adalah 2M. Jadi kalau massa bumi kita misalkan dengan M, maka massa planet itu kita misalkan dengan MX gitu ya. Jadi 2M. Kemudian diameter. Nah, kalau diameter itu hubungannya dengan jari-jari, dia berbanding lurus. Jadi kalau diameter bisa diwakilkan oleh jari-jari. Ya. Diameter 3 kali diameter bumi. Berarti jari-jarinya juga 3 kali jari-jari bumi, karena persamaan diameter itu adalah D sama dengan 2 kali R gitu. Jadi nanti persamaan gravitasi tidak ada diameter, adanya jari-jari. Maka kita bisa nulis bahwa R planet X adalah 3R dari planet bumi. Jadi inilah yang akan kita gunakan persamaan ini. Selanjutnya, nah kita masuk ke persamaan bentuk umum percepatan gravitasi, yaitu G kecil ya. Percepatan gravitasi bisa juga disebut sebagai potensial gravitasi, sama itu adalah G besar, yaitu konstanta universal Newton ya. Kemudian dikali M masanya, massa benda tersebut, terus dibagi dengan jari-jarinya pangkat 2. Nah, karena tadi diameter itu adalah 2R, maka diameter sebanding tadi dengan jari-jari. Jadi diameternya kita ganti saja dengan jari-jari. Selanjutnya, nah ini di sini ya. Kita lihat menuliskan perbandingannya, kita tuliskan yang percepatan gravitasi planet X dulu. Karena yang ditanyakan planet X. Jadi dituliskan lebih awal G daripada planet X dibagi dengan G atau gravitasi di planet bumi. Kemudian persamaannya tadi kita tulis saja semuanya. Tapi dengan indeks masing-masing ya. Kalau dia berbicara tentang planet X, maka di sini juga X. R-nya juga X ya. Nah, di sini kita bisa hilangkan nilai konstantanya ya. Hilangkan. Nah, kemudian dalam bentuk mx per rx kuadrat per m per r kuadrat ini adalah menggunakan matematik ya. Biasa r-nya kita arahkan lagi nanti jadi bentuknya seperti ini ya, dibolak-balik ya. Jadi yang atas dengan yang paling bawah kan gitu kan dalam matematik, kalau ada persamaan a per b per c per d kan gitu ya. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Mx dibagi m dikali R kuadrat dibagi RX kuadrat. Lihat, perhatikan bentuk yang seperti ini jadi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk ada pangkat 2 bisa dikeluarkan kan sebetulnya ya, gitu. Nanti dikeluarkan pangkat 2-nya. Baru di sini MX-nya ya, kita substitusi yaitu 2M ya. Yang M-nya jangan ya, biarin aja. Yang MX-nya saja. Kita ganti dengan 2M dan RX-nya di bawah ya. Di bawah RX-nya kita ganti dengan 3R. Jangan lupa ada pangkat 2-nya ya. Kemudian yang sama dicoret, maka dia akan menghasilkan nilai. Nah, perhatikan ya. Coret M-nya tinggal 2, coret R kuadratnya tinggal 1/9, jadi 2/9G. Jadi kesimpulannya ini kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi di permukaan planet X adalah 2/9 kali dari planet bumi ya. Jadi lebih kecil tuh. Itu yang selanjutnya tentang dinamika gerak ya. Dinamika gerak ini masih kelas 10 ya.
Jadi kita mengulang-ulang lagi. Benda bermasa 12 kg ya, terletak pada bidang miring yang licin, tidak ada gesekan berarti, dan panjang bidang miringnya. Terus sudut kemiringannya 30 derajat di sini ya. Kemudian gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Terus benda tersebut dipengaruhi gaya ke atas, di sini didorong begitu oleh gaya 68 Newton ya, sampai puncaknya di sini dengan menempuh waktu 10 detik. Berapa jarak tempuhnya si benda ini? Nah, ini memang soal yang lumayan hot juga. Ini juga perlu banyak persamaan yang masuk ke sini ya. Tapi dengan belajar mudah-mudahan kalian bisa diulang-ulang lagi belajarnya. Insya Allah ujian sekolah yang seperti ini akan bisa kalian kerjakan ya. Berapa meter jadi jarak tempuhnya nih kalau ada benda miring gini didorong oleh gaya F68? Nah, konsep pengerjaan seperti apa? Di sini adalah bahasan tentang dinamika gerak ya. Jadi penjelasannya yang pertama, buat skema seperti ini, karena di bidang miring ada gaya dorong yang ke atas dan tentunya ada gaya yang melawannya, itu gaya gravitasi yang ke bawah ya, dengan kita lihat dengan ada W-nya di sini dan ada sinus sudut yang ada bentuk sudut gitu. Inilah gaya aksi gaya dorong dan gaya yang yang mempengaruhi yang ke bawah. Yang ke atas adalah gaya F dorongnya, yang ke bawah adalah gaya yang membuat benda ini seakan-akan harus menjatuh ke bawah. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat persamaan hukum Newton bahwa sigma gaya atau resultan gaya-gaya yang bekerja ya, ada yang ke atas ada yang ke bawah ya, berarti dia pengurangan ya, itu sama dengan massa dikali percepatan benda ya. Jadi delta F nya di sini adalah ya F dikurangi W sin theta gitu. Jadi F dikurangi W sin theta. Kemudian nah di sini kita bisa lihat ya bahwa W sin theta itu adalah berat ya, wedge berat benda itu M kali G. Sin theta, sinnya sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Sama dengan M kali A dengan massa 12 kg, maka kita bisa memperoleh percepatan. Jadi yang pertama dicari ternyata percepatan sistemnya ya. Kalau benda yang bergerak itu biasa pertama-tama dicari percepatan sistem. Maka percepatan sistem benda tersebut adalah 68 ya. 68 ya. 68 ya. 84 sini. 68 bagi 60. 86 apa ya? Ini ada salah lagi nulis ini. Sama dengan 12 dikali percepatannya. Maka percepatannya 2 dari mana nih? Kalau 68 dikurangi 60 berapa? Oh 8 ya. Harusnya berapa nih? Dia harusnya 24. Oh berarti ini gayanya 84 ya. Yang ini salah malah ini ya. Jadi 84 di sini. 84 dikurangi 60 sama dengan 12A. Sekali lagi ini gaya dorong ke atasnya 84 ya. Maka A-nya percepatannya adalah 24 dibagi 2. Nah, kalau sudah diperoleh nanti kalian percepatannya, maka selanjutnya kita bisa menentukan jaraknya. Ya. Jadi karena gerak benda adalah GLBB, perhatikan, dan dipercepat. Kenapa dipercepat? Sebab gaya ke atasnya itu lebih besar daripada gaya berat bawah. Ya. Jadi gaya ke atasnya 84, gaya berat ke bawahnya 60 ya. Nah, ini kan lebih besar nih gaya yang ke atasnya, berarti benda dipercepat gitu. Maka jaraknya kalau benda awalnya diam, kita menggunakan GLBB lagi ya, dalam waktu 10 detik. Nah, ada 10 detik. Apa persamaannya? Ya. S sama dengan V0 kali T plus setengah T kuadrat ya. Ini persamaan GLBB. Maka dengan kecepatan awal 0, maka jarak tempuhnya tinggal persamaannya setengah AT kuadrat ya. Dengan A nya adalah 2, dimasukkan semuanya. Jadi jarak tempuhnya 100 meter.